Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Khatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang surah Al-Infitar. Apa temanya? Allah kenapa dilawan? Ya. Allah kok dilawan? Ya, hari ini kan orang sering mengucapkan kata-kata ini tapi tidak terhadap Allah gitu. Pejabat kok dilawan, negara kok dilawan, yai kok dilawan, ustadz kok dilawan, guru kok dilawan, tentara kok dilawan, polisi kok dilawan, petugas kok dilawan, apalagi gubernur kok dilawan. Banyak banget lah, macam-macam ya. Tapi jarang atau mungkin Bapak Ibu kita nggak pernah dengar orang bilang Allah kok dilawan. Artinya kata-kata kok dilawan itu mengandung makna yang melawan itu nggak tahu diri gitu kan. Nggak tahu bahwa dia lemah, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak sadar bahwa risiko perlawanannya akan berdampak besar bagi dirinya. Maka muncullah kata-kata itu. Maka hal ini dijawab oleh Allah SWT dalam surah Al-Infitar, ya. Surat ke 82 ya. Surat ini urutan turunnya juga ke 82. Turun setelah An-Nazi'at, sebelum Al-Insyiqaq, ya. Al-Infitar, yanfatir, yanshaqqa, terbelah. Saifun fattar. Apa ya, saya contohkan. Nah ini kan bulat nih. Nah ini kalau ada garis-garis itu namanya fattar. Dia ada apa tuh, kayak pedang atau golok gitu ya. Kayak ada patah-patahan gitu, harus diasah lagi. Nah, kalau ada nggak rata itu namanya fattar. Sama fatarat, ketiga langit nanti nggak seperti ini. Bentuknya kan ini kita lihatnya nyaman, bagus, indah, nggak menakutkan. Nah, nanti tanda hari kiamat itu langit itu, lihat langit kita ketakutan. Nah, semua ciri-ciri yang disebut dalam surat Infitar ini semuanya menakutkan. Nah, pertanyaannya, kenapa ciri kiamat di surah Infitar tidak sebanyak ciri kiamat yang ada di surah sebelumnya, Takwir ya? Takwir kan lebih banyak tuh cirinya. Alasannya karena lebih duluan turun surat At-Takwir daripada Infitar. Jadi dakwah itu kan nggak diulang-ulang. Kalaupun diulang, disampaikan dengan cara yang berbeda agar tetap menarik. Nah, informasi detail kiamat sudah ada di At-Takwir, lebih detail. Nah, begitu turun Infitar, Allah hanya menyebutkan beberapa saja. Tapi bukan berarti kemudian ada beda-beda kiamat, enggak. Kiamatnya sama. Nah, hanya tidak semua ciri atau tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Allah dalam semua surah Al-Qur'anul Karim. Tentunya
karena alasan dan hikmah yang sesungguhnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit itu ciri yang sangat umum sekali. Langit hancur, langit runtuh, ya. Langit berantakan, infitar. Sering sekali disebutkan tentang langit. Karena kita hidup di bawah langit. Nah, kalau langitnya runtuh, langitnya hancur, maka di mana kita mau berlindung? Di mana kita mau hidup? Artinya kehidupan dunia itu sudah selesai, fana. Ya, nggak ada lagi tempat berlindung. Maka kalau langit runtuh, nggak usahlah ngebayang rumah kita masih kuat. Ya, langit yang menaungi semesta ini, ya, jagat raya ini saja runtuh, apalagi langit-langit rumah kita, atap rumah kita. Artinya tidak ada tempat berlindung. As-sama'u fatarat. Kemudian wa idzal kawakibun tatharat. Yang kedua, ketika bintang-bintang, kawakib, kaukab, planet dan sebagainya itu tasaqatat. Kawakibun tatharat, tasaqatat, berjatuhan, keluar dari relnya. Wa idzal quburu bu'thirat. Apa sebelumnya? Bihar fujirat. Lautan meledak. Fujirat, orang sekarang nyebut ledakan itu infijar. Infijar. Fujirat artinya fadat, meluap, meledak. Jadi ada ledakan dari laut yang berdampak pada meluapnya air laut. Terus berikutnya meluap air laut, jadi nggak ada lagi batasan. Yang ini pernah kita bahas di tafsir surah At-Takwir. Tidak ada lagi batasan laut. Sekarang kan ada batasannya, ada laut, ada apa lagi? Ada selat, ada sungai, ada air tawar, ada air asin. Nanti di hari kiamat itu nggak ada batasan, semua air laut itu tumpah. Logika tumpahnya mudah aja kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ini kalau saya goncangkan, padahal cuma goncangan tangan saya doang, itu tumpah kan? Makin kuat digoncangkan itu tumpah. Lah bumi digoncangkan, itu tumpah. Fadat. Ya, infajarat. Tapi Allah pakai kata infajarat, tidak pakai kata fadat. Menggambarkan bahwa itu seperti ada ledakan di dasar laut yang berdampak pada keluarnya air laut, meluap. Ya. Jadi ketakutan dari atas, mengerikan, pemandangan dari atas. Ngelihat laut, pemandangannya juga mengerikan. Dari atas semuanya tadi, langit runtuh, bintang-bintang semuanya berantakan, tidak lagi berada pada jalurnya. Kemudian wa idzal quburu bu'thirat. Bu'thir itu artinya ungkulib atau inqilab. Inqilab sekarang dipakai untuk kata-kata kudeta. Kalau baca Quran Arab itu inqilab itu artinya kudeta. Apa maknanya? Jadi kuburan dikudeta. Di kuburan itu kan harusnya diem. Mayat kan di dalamnya itu diem kan, di atasnya hening, diem, mayat nggak kelihatan. Tapi menjelang pas hari kiamat, kubur bu'thir, kebalik, malah mayatnya keluar. Kalau sekarang kan nggak ada mayat keluar kan? Nah, dikebumikan, selesai jenazah. Nanti bu'thir yang qalib, keluar mayat itu. Gara-gara apa? Goncangan yang sangat kuat yang dialami oleh bumi. Ayo. Cuma 4 saja cirinya, tapi semuanya sangat menakutkan. Maka nggak ada tempat bernaung, nggak ada tempat tenang. Nggak bisa saja orang berpikir mending saya mati saja dulu, biar nggak perlu merasakan kiamat. Lah, kubur saja bu'thir, dikeluarkan dari kuburan.
Nggak ada pemandangan yang menenteramkan. Misalnya kira-kira ginilah. Kadang-kadang ada orang, enak ya dia udah meninggal duluan, jadi tenang aja. Lah, nggak ada pemandangan itu. Orang yang dalam kuburnya dikeluarin semua sama Allah SWT. Karena goncangan hebat yang dialami oleh bumi. Ya. Maka pada hari itu nggak ada tuh orang cemburu-cemburuan, nggak ada lagi cemburuan, nggak ada lagi orang merasa enak kalau si fulan enak, si fulin enak. Nah, semuanya mikir dirinya sendiri. Itu yang terjadi rahimakumullah. Hadzal quburu mu'athirah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, ini alimat ini jawaban atas idza itu kan ada 4 idza ya. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu mu'athirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baru manusia sadar. Hampir sama dengan at-takwir. Kalau at-takwir alimat nafsum ma ahdarat. Kalau ini alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia tahu ada 2 di sini maknanya. Qaddamat wa akharat itu. Yang pertama, baru manusia sadar bahwa ada hal-hal yang diprioritaskan dalam hidupnya. Ternyata itu tidak prioritas. Didahulukan. Ternyata itu tidak perlu didahulukan. Dia mengakhirkan sesuatu yang harusnya didahulukan, atau mendahulukan sesuatu yang sebetulnya bisa saja diakhirkan. Nah, kapan sadarnya orang begitu? Nanti di hari kiamat baru dia sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Artinya apa? Rahimakumullah. Artinya Bapak Ibu, skala prioritas itu sifatnya ilahi, syar'i. Kita nggak bisa mengatakan nggak ada urusan, yang penting toh anak saya sholat. Lah, dia harus sholat sejak hari pertama ia baligh, prioritas. Terus ada lagi orang ngomong, walaupun saya nggak sholat tapi kan saya sedekah. Lah, Anda sholat dulu baru sedekah. Mau diletakkan di mana sedekah Anda tanpa sholat? Ya. Walaupun saya kasar sama istri, tapi apapun keinginan istri saya penuhi. Lah, Anda berakhlak dulu dengan pasangan Anda, baru kemudian Anda muliakan pasangan Anda dengan rizki. Skala prioritas, standarnya Allah. Jadi kalau ada orang, yang penting kan baiklah, nggak apa-apa, kapan aja lah. Ada yang kapan harus didahulukan, kapan bisa diakhirkan. Tamam? Maka rahmatullah, masih ingat dulu Ibnu Khaldun ya, nulis kitab namanya Al-Muqaddimah, sosiolog Islam. Ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Batutah, udah keliling-keliling dunia mereka. Mereka tulis berbagai hal tentang sosiologi. Mereka mengatakan bahwa di dunia Islam ini ada 2 model pendidikan anak-anak Islam. Di negara yang mereka menggunakan bahasa Arab, maka anak itu pertama sekali diajarkan Al-Quran. Bukan sholat, bukan puasa, bukan sedekah, tapi Al-Quran, kitab sucinya. Sementara negara-negara yang masa itu, awal-awal Islam itu, yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, hal pertama yang mereka pelajari adalah bahasa Arab, baru kemudian Al-Quran. Nah, mereka sepakat, ulama-ulama sosiolog Islam itu, dari hasil perjalanan mereka keliling dunia itu, bahwa umat Islam itu setelah bahasa Arab, Al-Quran, kemudian sejarah. Bicara Nabi, bicara sejarah. Bicara sahabat, bicara sejarah. Bicara Umayyah, bicara sejarah. Karena tanpa sejarah, kita nggak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Sahih? Itu kenapa
orang Islam itu masa itu kuat Islamnya, kuat tauhidnya, akidahnya, karena mereka mendapatkan pondasi yang jelas dalam berislam. Ya. Di rahimakumullah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Anak nggak bisa ngaji, udah disuruh sholat, itu aneh itu. Prioritasnya berantakan. Ngaji dulu. Sholat kapan anak disuruh sholat? 7 tahun kan? 10 tahun nggak mau baru dipukul. Tapi kapan baru boleh disuruh? 7 tahun. Artinya harusnya orang tua umur 4 tahun udah suruh anaknya ngaji. Jangan sampai si anak mahir sholat, ngaji nggak bisa. Ya. Dengan Quran dia kenal Tuhannya, jadi sholatnya jelas. Kan ketahuan dari situ. Karena belajar Quran yang sesungguhnya bukan hanya belajar cara baca saja. Aneh lah. Ibu-ibu pergi ke pasar beli buku bahasa Cina. Terus kata yang jual, "Bu, ini bagus sekali buku ini." Kata ibunya, "Saya nggak bisa baca." "Ibu beli saja dulu, pelajari cara bacanya. Terus udah cukup itu aja." Lah. Bapak Ibu, saya harus jujur sampaikan. Kita umat Islam itu sejarahnya belum pernah segila sekarang ini. Kenapa saya katakan gila? Apa masuk akal? Kita bertahun-tahun cuma bersedia belajar cara baca tok. Gak ada, pernah gak anak masuk kursus bahasa Inggris 3 tahun, yang penting mahir baca, gak penting ngerti. Pernah gak? Pasti gila anak kita kalau begitu kan? 3 tahun nak kursusmu bahasa Inggris, kamu bisa baca tok dan kamu sombong? Mau bahasa Prancis, mau bahasa Jepang, kita ikut kursus pengen baca dan ngerti, minimal banget pasif, iya kan? Ngerti. Nggak ada orang kursus bahasa asing untuk baca, nggak ada, kecuali Al-Quran. Parah kita Bapak Ibu. Skala prioritas kita berantakan. Maka nggak jarang kan orang tua kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa tidur dia. Anaknya nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti Quran sedikit pun nggak masalah. Padahal ngaji udah 5 tahun. Ini musibah kita itu. Belum pernah dalam sejarah kita segila ini. Maka kita harus sembuhkan penyakit ini. Termasuk saya. Ya, dulu saya 6 tahun belajar bayati soba nahawan. Ngerti? Gak ngerti. Baru setelah itu saya sadar, lah kalau Quran untuk didendangkan, nyanyi aja lah kita. Ngapain ngaji? Bukan hanya untuk diindahkan bunyinya, indah bunyi harus perintah Nabi. Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Indahkan Al-Quran dengan suaramu. Tapi Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk diindahkan bunyinya, tapi Al-Quran di mana-mana definisinya kitab hidayah, pedoman. Bagaimana memedomani Al-Quran kalau kita nggak paham, rahimakumullah. Nah, itu yang bikin anak kita udah kasih dia ilmu sholat, cara wudhu, cara sholat, tetap aja dia nggak khusyuk kan? Allah Akbar, ya, lihatnya kemana-mana. Orang dia nggak ngerti apa yang dibacanya dalam sholatnya, nggak ngerti apa yang dibacanya dalam Qurannya. Maka kenapa anak-anak hafal Quran kadang-kadang akhlaknya nggak Qurani, nggak ngerti dia, hafal dia. Berapa juz deh? 3 juz kata dia gitu. Berapa juz? 5 juz. Kelakuannya nauzubillah min zalik. Nggak ngerti, nggak salah si anak. Rahmakumullah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, alimat nafsum maqaddamat wa akharat. Nah, bagus kalau kita ada upaya. Kan orang modern, kita kan modern nih sekarang nih. Masa akhir zaman ini selalu pengen mengoreksi kebiasaan yang enggak benar. Kita pengen muhasabah, pengen selalu lebih baik. Maka salah satu cara lebih baik kita apa? Bapak Ibu, kalau daftarkan anaknya tempat ngaji, daftarkan tempat ngaji yang ustadznya atau ustazahnya ngerti bahasa Arab. Nah, sedikit banyak dia bisa cerita, oh ini ayatnya maknanya begini, nah ini begini artinya dan seterusnya.
gitu ya. Kelas itu yang pertama. Jadi tentang skala prioritas. Kita baru sadar nanti di hari kiamat. Ternyata apa yang harus disegerakan kita tunda, apa yang sebenarnya bisa tunda malah kita segerakan. Kebalik-balik. Nah, sadarnya nanti. Nah, berarti kita harus dari sekarang nih kita sadarkan diri kita. Kemudian yang kedua, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, berarti manusia baru sadar nanti di hari kiamat apa saja yang sudah dilakukannya, apa saja yang belum dilakukannya. Jadi ditakhir-takhir, ditunda-tunda sampai-sampai nggak pernah dilakukan sama sekali. Itu ada itu yang begitu. Mau diajak sholat jamaah ke masjid, ya, ditunda-tunda terus, ya nanti, insya Allah saya sholat. Sampai akhirnya dibawa ke masjid untuk disolatkan, nggak keburu datang sendiri untuk sholat. Itu kejadian, ya. Aywa, syabab, pemuda dia kuat, udah dikasih tahu sama mak ayahnya, carilah gadis solehah, nikah, kamu sudah punya penghasilan. Dicuek aja, dia kerja aja terus, ya, sampai meninggal dia baru sadar belum nikah. Udah terlambat kan? Resikonya besar sekali, nggak sempurna agamanya. Ada orang bilang ke saya gini, Ustaz, tapi kan itu ada buku kan, pernah baca Bapak Ibu buku? Mereka rela hidup bujang demi ilmu. Pernah dengar buku itu? Orang Arab yang nulis. Memang betul. Banyak ulama kita nggak nikah. Tapi bukan nggak nikah, nggak pengen nikah, saking sibuknya dengan ilmu. Dia belajar, dia mengajar, sampai nggak kepikiran, sampai lupa bahwa dia belum nikah. Ya sudah. Waktunya dihabiskan untuk taat kepada Allah dengan ilmu. Lah sekarang anak muda sekarang, lah. Maka jangan ditunda. Ya, jadi rahimakumullah, jangan sampai ditunda-tunda akhirnya kita meninggal dan belum selesai, belum pernah dilakukan Qutilal insanu ma akfarah yang kita pelajari dalam surah Abasa wa Tawalla. Meninggal manusia tapi belum selesai kewajibannya ditunaikan. Aywa. Maka jangan ditunda. Apa saja yang terbersit dalam benak kita Bapak Ibu, jika itu baik segera dilakukan, segera dilaksanakan. Nah, kita belajar agama agar sekian banyak kebaikan yang ada dalam pikiran ini, kita tahu kapan waktunya, kapan tempatnya, dan bagaimana cara melaksanakannya agar tidak salah. Ya kan? Itu tujuan kita belajar agama. Sama kayak orang belajar apa? Belajar wudhu. Maka kalau Imam Syafi'i kan bikin urutan itu pasti ada tertib. Rukun itu pasti ada tertib. Tartib itu apa? Berurutan. Gak bisa, oh wudhunya bagus banget, tapi yang dibasuh kaki dulu. Ya gak bisa lah, tangan dulu. Ya kan? Tayammum, mentang-mentang wudhu pakai air tangan dulu, dia tayammum tangan dulu, kebalik, wajah dulu. Maka harus belajar, harus berilmu. Kan gitu kan? Wajahnya, kemudian baru tangannya. Mentang-mentang dia wudhu pakai air, di tayamum juga begitu, tangan dulu. Lah, rahimakumullah. Biar kita tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Apapun harus kita pelajari, termasuk dakwah, ya. Dakwah. Waktu Nabi ngutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi 3 prioritas. 1, yassira wa la tu'assira, mudahkan jangan persulit. 2, basyira wa la tunaffira, gembirakan jangan takut-takuti orang. Yang 3, tatawa'a, bekerja samalah. Prioritas itu, orang dakwah itu harus memperhatikan 3 hal ini. Jangan sampai
habis dengar dakwah orang malah merasa Islam makin berat ya. Atau habis dengar dakwah orang ketakutan semua. Lah. Tapi habis mengikuti dakwah orang harus merasa mudah untuk melaksanakan agama, tambah semangatnya, merasa makin bahagia, tentram hatinya, dan merasa dilibatkan untuk bekerja sama dalam memajukan dakwah. Itu prioritasnya. Ya. Kemudian prioritas materinya, ada prioritas juga. Dakwah terbaik man da'a ilallah, ajak ke Allah. Siapa yang diajak ke Allah yang terbaik? Yang benar-benar enggak mau mengakui Allah, belum bersyahadat. Nah, itu yang terbaik itu. Maka belum tentu, Bapak Ibu, perhatikan. Nih, ada kan ustadz. Ustadz, kira-kira apakah lebih baik dakwah ustadz daripada orang biasa? Belum tentu. Ada orang dia enggak ustadz, ilmunya sedikit, tapi dia punya banyak teman yang dia ajak masuk Islam, syahadat. Dan teman-temannya masuk Islam, bersyahadat. Orang itulah yang dakwahnya paling top. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az itu mengatakan kepada Mu'az apa? Ajak mereka, engkau akan datang kepada kaum ahlul kitab. Ajak mereka untuk bersyahadat. Itu pertamanya itu syahadat dulu. Itu dakwah yang paling keren. Sahih, lah kita ini di tanah air ini, kalau dulu nggak ada pendakwah yang datang mulai dari Arab, dari Gujarat, India dan sebagainya, mereka sampai ke sini nggak ngajak kita masuk Islam. Bagaimana keadaan kita sekarang? Kan diajak masuk Islam kan? Sampai ke Thailand, Patani diajak masuk Islam. Sampai ke mana-mana diajak masuk Islam. Ya. Jadi ini dakwah terbaik secara materi. Jadi orang diajak kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Dan ini berlaku kedua pihak. Yang pertama tadi berlaku kepada mereka yang tidak muslim, kemudian ke yang muslim juga. Yang muslim itu apa? Dia ajak ke Allah, ajak ke Allah. Ayo kita nurut sama Allah. Ayo kita dekat sama Allah dan seterusnya. Yang kedua, baru setelah itu dakwah salat. Ini orang diajak salat, setelah syahadat salat. Salat bukti syahadat. Kalau syahadat, maka konsekuensinya harus mau sholat. Gitu. Ajak sholat. Begitu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Terus, kalau sudah sholat baru diajak sedekah, zakat. Ya. Nah, ini masalah nih, Bapak Ibu. Bapak-bapak geliat. Kita Pak kadang-kadang nggak sadar, termasuk saya, kita bikin proposal kan. Dulu lagi kita di masjid, remaja masjid, bikin proposal buat kegiatan masjid. Kita datengin, siapa yang kita datengin? Orang berada kan, orang mampu. Kita kadang-kadang nggak peduli tuh orang sholat apa enggak. Kata kunci laki-laki atau indikator laki itu sholat, masjid. Dia kelihatan di masjid walaupun nggak rutin, tapi kelihatan ke masjid. Walaupun mungkin nggak selalu karena dia kerja, misalnya ada subuh, dalam sehari adalah sekali kelihatan. Lah kita bikin proposal, ada acara masjid, kita langsung datang ke orang yang berada, mampu. Atau orang yang sering sedekah. Itu kan proposal, itu kan dakwah tuh. Jadi kalau kita serahkan proposal yang isinya minta sedekah, maka berarti kita mendakwahi orang itu agar bersedekah. Gimana caranya mendakwahi agar orang itu bersedekah sementara orang itu belum sholat? Maka terjadilah apa yang terjadi? Namanya terukir indah di depan masjid, orangnya nggak pernah ke masjid. Dia yang bangun masjid itu. Salah siapa? Panitia pembangunan lah. Harusnya nggak perlu minta sedekah sama orang yang nggak sholat. Kalau dia ngasih ya terima. Karena minta itu kan dakwah. Kan kita dakwahi dia kan di proposal kan ada ayatnya kan.
ada mukaddimah, latar belakang, ada ayat, ada hadis, bantu di jalan Allah semua. Orang kita ingatkan agar dia beribadah sedekah, beribadah zakat, tapi dia nggak sholat. Rahimahullah. Itu kejadian di banyak tempat itu. Nama apa, kita main ke masjid, nah dikasih namanya dia kan, di pintu masjid ada namanya orangnya. Kita tanya, mana Pak Hajinya? Waduh, beliau nggak sholat di sini. Oh, ada lagi masjid lain? Enggak sih, beliau kayaknya sholat di rumah. Ya nggak bisa. Itu salah yang dulu minta sedekahnya itu. Jadi ini terjadi dalam kehidupan kita. Begitu dakwah itu ternyata tidak punya prioritas yang jelas. Ini prioritasnya harus jelas. Nah, lebih sedih lagi, kadang-kadang sedekahnya banyak, tapi bukan hanya nggak sholat, malah merasa dirinya sudah baik, sehingga cerita ke orang-orang, walaupun saya tidak sholat ke masjid, masjid saya yang bangun. Itu kejadian, Bapak-bapak. Mau di mana diletakkan pahala sedekahnya kalau dia nggak sholat? Oh, kita mau katakan, tapi kan dia sholat di rumah. Lah, Nabi tidak akan mengancam kalau sholat ke masjid itu nggak penting. Kan diancam, dibakar 40 rumah radius masjid yang nggak ke masjid. Walaupun Nabi nggak pernah bakar, karena mereka nggak ada yang sholat di rumah. Apanya mau dibakar? Dan sahabat semua sepakat, nggak kelihatan di masjid, maka berarti munafik. Kita cari orang munafik susah banget kan? Lah, munafik itu mudah ya. Tiap hari ada di lingkungan kita munafik. Orang yang nggak kemana-mana, nggak sakit, nggak sibuk, nggak repot, nggak dalam keadaan darurat, waktu tersedia, kaki sehat, badan sehat, kendaraan ada, makanan ada, tapi sholatnya di rumah. Munafik. Banyak munafik di antara kita. Banyak sekali, rahimakumullah. Kadang orang baru munafik itu kalau ada persoalan politis saja baru muncul orang munafik. Lah, tiap hari banyak orang munafik. Bisa jadi juga itu kita. Maka kita setiap hari takut jadi munafik, ya kan? Kita semua takut. Harus. Dulu pernah ditanya sama seorang ulama ini, Syekh katanya, saya takut sekali jadi munafik. Apa yang harus saya lakukan biar saya nggak munafik? Kata si penanya ini. Dijawab sama Syekh itu. Apa jawabannya? Rawat rasa takutmu itu. Selama engkau takut jadi munafik, selama itu engkau bukan munafik. Masya Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu. Tiba-tiba hilang rasa takut jadi munafik dalam diri kita. Kita merasa udah aman, udah oke, udah keren, udah taat, udah soleh. Maka saat itulah kita jadi munafik. Maka tiap hari kita selalu harus ada kekhawatiran. Ya Allah, jangan sampai jadi munafik. Kita doa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi jangan salah-salah prioritasnya. Ya, jangan sampai amanah malah tertunda, tidak terlaksanakan dengan baik. Berikutnya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia sekalian, apa yang membuatmu, apa itu gharra itu artinya? Ghurur. Berani sama Allah. Ghurur itu maknanya banyak, bisa overconfident, berlebihan, percaya diri berlebihan di hadapan Allah SWT, merasa udah pasti selamat, atau tertipu, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dampaknya apa? Enggak nurut, ingkar. Itu ghurur itu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa engkau wahai manusia sekalian? Pakai kata al-insan. Al-insan berarti semuanya. Lil jins. Apa makna lil jins? Untuk jenis manusia. Jadi kalau dia merasa bukan hewan, bukan binatang, maka dia masuk dalam ayat ini. Terserah mau dia kiai kek, mau ustadz, mau ulama, mau apapun dia. Insan, selama dia insan dia masuk ayat ini. Ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya apa? Semua orang
Gurur terhadap Tuhannya tanpa terkecuali. Ini kita semua nih ngaji kita, gurur kita, masih gurur. Masih merasa aman, merasa baik, merasa tidak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ya ayyuhal insan. Maka Al-Qur'an Bapak Ibu kalau udah pakai kata al-insan, semua orang tanpa terkecuali. La fi khusrin innal insan. Semua orang rugi berarti tanpa terkecuali. Mau dia sedang dalam top-topnya taat, tetap dia rugi. Karena pakai kata insan. Nah, ayat ini juga sama, ya ayyuhal insan. Terserah aja. Mau dia solehah, soleh, rajin sholat, tetap saja dia gharra bi rabbikal karim. Tamam? Nah, sekarang apa nih penyakit hurur ini? Merasa sudah aman dari Allah sehingga berani ingkar. Nah, ya, kita bahas itu. Satu, al-jahalatu, bodoh, jahil, enggak berilmu, sehingga kita merasa aman-aman saja. Ya. Kayak orang makan riba Bapak Ibu, dia nggak punya ilmunya, sehingga dia merasa nggak apa-apa, padahal dilarang. Apalagi istri nggak nurut sama suaminya, mentang-mentang dia rajin ngaji, dia kira biasa aja, padahal nggak bisa. Ibu-ibu, istri itu berat Bu. Istri Bu, volume suaranya tidak boleh lebih tinggi dari volume suara suami, apapun alasannya. Begitu suara ibu sedikit saja di atas suara suami, bidadari di surga ngomong. Cuma nggak kedengaran aja ngomongnya. Yang ceritakan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kata bidadari, wahai perempuan, ngomong ke istri yang suaranya lebih gede dari suaminya itu. Jangan engkau bentak laki-laki itu. Ia hanya singgah menjadi suamimu. Sebentar lagi ia akan bahagia bersama kami. Ibu-ibu, kira-kira kalau kedengaran suara bidadari itu masih enak nggak hidupnya Bu? Baik banget Allah kan, nggak diperdengarkan suara suami itu, maka ya, harus ada ilmunya dan nggak usah repot-repot lah. Jadi istri itu enak banget, nurut suaminya masuk surga, betul kan? Iya, nggak usah macam-macam. Kecuali suami nyuruh maksiat ya, jangan diikuti lah. Ya, jadi semua kita ada hal yang belum kita ketahui, maka belajar terus kita, ya belajar. Apalagi yang belum kita ketahui, banyak banget lah. Anak laki sama anak perempuan, bahwa anak laki selamanya jadi anak perempuan hanya sampai akad nikahnya. Begitu akad nikah berarti ia jadi milik suaminya. Nggak boleh tuh mak nelpon anak perempuannya. Ya boleh sih kalau diizinin suaminya, nyuruh anak perempuannya, kamu kesini dong, kamu pulang dong. Nggak bisa, itu milik suaminya. Tapi anak laki selamanya akan jadi milik kedua orang tuanya. Jadi orang tua kalau punya anak lakinya nggak boleh dilarang-larang oleh istrinya si suami itu untuk silaturahim ke rumah orang tuanya. Itu istri durhaka itu. Ya. Karena selamanya itu kan kita juga kadang-kadang nggak tahu, rahimakumullah. Ya, sehingga keliru dalam bersikap. Tutup aurat, ngetren kan sekarang. Coba Bapak Ibu lihat orang jalan-jalan itu, laki-laki pakai celana pendek. Pas mau sholat dia buka sarung tasnya, dia ambil sarung, dia pakai sarung. Ini pemandangan ini kayaknya cuma ada di negara kita doang gitu. Terus perasaan itu kayak keren banget gitu. Keren apaan? Emang bisa diterima itu sholatnya sama Allah? Terang-terangan dia tahu kan, berarti dia sholat pakai sarung karena dia tahu kalau nggak tutup aurat nggak diterima. Emangnya dia kira tutup aurat cuma untuk sholat doang? Kan tutup aurat. Begitu dia keluar rumah dia wajib tutup aurat. Ya kan? Malah dia merasa keren, bawa sarung, buka sarung. Terang-terangan dia tunjukkan perlawanan di hadapan. Emangnya Allah ngumpet di masjid doang gitu? Allah ada di masjid. Di luar masjid, di ruang-ruang lain tidak ada Allah. Sehingga kalau di hadapan Allah baru saya pakai sarung gitu. Lah. Tapi kan nggak ada ilmunya.
Walaupun ada khilaf, ulama sepakat untuk keamanan lutut itu ditutup lah. Lutut ditutup. Tapi jangan terlalu pendek, agak panjang, jadi nggak perlu udah pakai celana masih bawa sarung. Kalau sampai harus bawa sarung berarti dia sadar auratnya terbuka, nggak ada ilmu, jadi merasa aman-aman aja, sholatnya khusyuk lagi. Jadi imam lagi di mall itu, pakai sarung ya, habis jadi imam buka sarung, jalan pakai celana pendek. Nah, Masya Allah. Dulu seingat saya belum ada yang kayak gini. Ini tren baru ini beberapa tahun belakangan ini. Saking jahilnya orang hidup. Ya. Jadi rahimakumullah, ma qarraka bi rabbikal karim, jahil. Yang kedua, yakin akan kemuliaan Allah SWT, yaitu apa? Yakin akan ampunan. Yakin bahwa Allah akan mengampuni kita itu baik, tetapi berlebihan dalam meyakini ampunan Allah itu salah. Itu sering sekali orang sekarang ngomong itu kan, nggak apa-apa, Allah tahu kok. Coba baca, suka baca kan Bapak Ibu? Baca cerita saudara kita itu yang perempuan yang jual diri itu, kan dituliskan, ada sama wartawan diwawancara ditulis. Dia bilang apa? Kan ditanya, Anda kerjanya begini, tapi Anda kenapa anaknya didaftarkan ngaji? Dia jawab apa? Biar anak saya jangan seperti saya. Lah tapi Anda ini kan haram berarti. Tapi mau gimana lagi? Cuma ini yang bisa saya lakukan dan saya yakin Allah tahu bahwa saya terdesak darurat. Gitu ngomongnya. Dan itu banyak orang yang ngambil duit orang juga gitu ngomongnya kan. Nah, saya yakin ini boleh. Saya yakin. Sejak kapan kita temenan sama Allah? Allah itu Tuhan, bukan temen. Walaupun awalnya sama-sama T, bukan temen. Tidak bisa begitu caranya. Kalau menurut Allah salah, ya salah. Nggak bisa dinegosiasikan sama Allah lah. Allah tahu benar, tapi kalau kata Allah itu salah, maka Allah taunya itu salah. Bukan walaupun saya salah tapi kan Allah tahu. Iya, Allah taunya itu salah, bukan Allah taunya itu benar. Ya, jadi merasa Allah Maha Pengampun, Ghafur kan gitu kan, Ghaffar. Maka berarti Allah pasti akan ampuni. Akhirnya dia seenaknya. Ya, nggak peduli. Ya. Nah, rahimakumullah, kalau yang pertama tadi karena jahil, kita harus tambah ilmu. Kalau yang kedua ini berarti apa yang harus kita lakukan? Kendalikan suasana hati. Kita selalu diingatkan oleh ustadz-ustadz yang ngajar akidah itu, hidup itu khauf, raja, berharap dan cemas. Harap surga, cemas neraka. Itu dua-dua itu harus ada dalam satu waktu, selalu ada dalam diri kita. Ya, begitu kita terpuruk, banyak salahnya, kita harap, insya Allah pasti ada kebaikan selama saya mau beristighfar, mau berbuat baik. Begitu kita baik banget, merasa baik, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini bisa menjerumuskan saya ke neraka. Akhirnya hidup kita lebih seimbang. Hakala. Tamam? Jadi itu dua alasan utama kenapa gharraka bi rabbika al-karim. Nah, rahimakumullah, ada kata Rabbika Al-Karim. Kenapa pakai Rabbik bukan bi ilahik Al-Karim? Rabb. Dalam satu ayat ini, yang pertama Allah jelaskan kenapa sampai kita hurur, kemudian penyebab hurur itu kenapa? Kemudian kenapa kita tidak boleh hurur? Maaf. Kenapa kita tidak boleh hurur? Yang pertama karena Rabb yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang semuanya, mengatur semuanya, Rabb. Jadi janganlah dilawan, diikuti aturannya dengan sepenuh hati. Ya. Tamam kan? Rahimakumullah. Tamamlah. Coba orang sekarang kerja berprofesi, masa-masa sulit kayak gini kan, tiba-tiba dapat pekerjaan bagus sekali penghasilannya, maka itu dia nggak mungkin, mustahil mau melewatkan satu poin saja dari aturan dalam pekerjaannya. Kenapa?
Karena dia sangat menikmati penghasilan yang besar itu. Disiplinnya, komitmennya, ilmu, semuanya. Orang sekarang nyebutnya all out demi profesinya. Kenapa? Penghasilannya luar biasa besar. Lupakah kita sama Allah? Allah yang ngasih kita nyawa nih bisa hidup begini nih. Allah kasih kita bumi, langit, istri, anak, organ tubuh. Rabb. Allah rububiyah. Allah yang ciptakan, Allah yang kasih makan, Allah yang urus dan semuanya. Kemudian yang kedua, birabbikal karim. Karim, karam. Apa arti karam? Al-karam. Kemuliaan, kedermawanan. Kita sudah dapat rezeki jauh sebelum kita bisa meminta kepada Allah. Sahih? Iya, bisa dapat pekerjaan bagus, penghasilan besar sebelum punya keahlian, sebelum punya kompetensi, nggak bakalan. Nggak ada begitu. Orang ada misalnya dibiayai untuk sekolah, diikat dinas, harus kerja di sini, ya kan? Kita udah diikat sih sama Allah, udah syahadat dulu kita di alam ruh, cuma kita lupa. Allah udah ngasih semuanya kan? Kita di alam ruh dikasih nikmat, kita di alam rahim dikasih nikmat, kita masa kecil dikasih nikmat, udah diikat sebenarnya. Begitu balik langsung laksanakan semua perintah Allah, tapi itu malah nggak dilakukan. Nah, baiknya Allah, karimnya Allah, terus Allah beri nikmat. Lah kalau misalnya ada lembaga institusi, kita teken kontrak, dibiayai kita kuliah, nanti tamat kuliah harus kerja di sana. Begitu kita melanggar, dibawa ke pengadilan. Ujungnya bisa penjara itu kalau kita nggak sanggup kembaliin. Allah lah dibiarin sama Allah. Ya kan? Bahkan tidak sedikit kan manusia di muka bumi ini, alam ruhnya diurus Allah, alam rahimnya diurus Allah, kecilnya diurus Allah. Begitu dia besar, dia lawan Allah. Tapi dibiarin aja sama Allah. Masya Allah, karim, karim, rahmatullah. Ya, maka nggak ada alasan untuk kita merasa terlalu pede di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru imatatul adza 'anit tariq sudah pahala, menyingkirkan duri dari jalanan. Kan kata Nabi kan dalam hadisnya, kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seseorang berbalik keadaannya dari tadinya belum masuk surga menjadi masuk surga karena ia menebang pohon yang pohon itu menghalangi umat Islam untuk melintas di suatu jalan. Dia singkirkan pohon yang menghalangi jalan tempat umat Islam melintas, orang beriman melintas. Maka orang itu masuk surga. Banyak lagi hadis yang lain kan, yang ngasih minum anjing masuk surga. Itu namanya karim, karim itu. Karim rahimakumullah. Ya. Sederhana tapi hasilnya besar. Sahih? Man tawadda'a fa ahsanal wudu, dia berwudu, dia baguskan wudunya, summa atal jumu'ata, kemarin lusa kita Jumat, kemudian datang dia sholat Jumat, maka apa yang diberikan oleh Allah SWT, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Dia wudu aja di rumah wudu, bukan jadi khatib. Wudu, dia baguskan wudunya, sempurna wudunya, dia berangkat Jumat, fastama'a wa ansata, sampai di masjid dia perhatikan khutbah, dia diam, pahalanya diampuni dosanya dari Jumat itu sampai ke Jumat sebelumnya, tambah lagi kata Nabi 3 hari. Jadi sekali Jumat dengan benar 10 hari dosa dimaafkan. Nah kalau ada orang Jumat tiap hari, berarti berlebih kan dosa yang dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Dia jadi ada tabungan ampunan, bukan lagi tabungan pahala, tabungan ampunan. Karim Allah. Masya Allah. Jumat berapa lama sih? Nggak lebih sejam kan? Apalagi masa-masa masih agak ada pandemi begini,
khatib pasti diingatkan jangan terlalu lama. Khutbah cuma 15 menit saja. Ya berangkat 5 menit sebelum azan berkumandang ke masjid. Dengar khutbah 15 menit, salat 10 menit. Berapa menit jadinya? 15, 20, 30 menit. 30 menit dosa 10 hari diampuni Allah. Kurang karim apa itu Allah Subhanahu wa taala? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa masih saja melawan Allah? Ya. Tambah lagi kemudian di ayat depannya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sudahlah Allah Rabb, Allah Karim, khalaqak aujada minal adam. Allah hadirkan kita dari tadinya kita enggak ada. Itu kan nikmat luar biasa. Kalau enggak ada nama, enggak dikenal, enggak ketahuan. Kalau enggak ada, berarti enggak ada kesempatan masuk surga, enggak eksis. Jadi eksistensi itu basisnya adalah penciptaan. Kan ada orang anak muda sekarang biar eksis nongkrong, biar eksis malah berbuat maksiat. Lah, dia lupa sumber eksistensinya itu adalah penciptaan dari Allah. Bayangkan kalau nggak pernah diciptakan, mau eksis apaan? Ini kan penyakit ini bukan hanya anak muda, termasuk yang berpangkat, termasuk yang berkedudukan, eksis. Termasuk ustadz. Bapak Ibu manggil saya ustadz. Kalau nggak diciptakan ada ustadz ini, nggak ada orang ini, nggak ada namanya, nggak ada. Maka dia nggak boleh lupa sama Tuhannya. Kalau dia lupa sama Tuhannya, maka dia hancur. Dia pakai pangkat banyak di bahunya. Itu kalau nggak ada Allah ngasih bahu, dia taruh di mana pangkatnya? Ya kan? Alladzi khalaqaka fasawwak. Allah tambah lagi yang keempat. Kenapa jangan melawan Allah? Sawwak. Apa arti sawwak? At-tanasub. Apa arti at-tanasub? Pas ciptaan Allah itu. Taswiyah. Coba lihat Allah ciptakan manusia. Kelihatan manusia bentuknya. Tamam? Itu artinya fasawwaka. Nggak ada orang ngelihat sesuatu itu ini harusnya bentuknya nggak seperti ini. Kita kalau bercermin tuh benar kita sudah taswiyah ini. Kemudian fa'adalak, adil. Adil itu apa? Simetris, sama ukurannya. Walaupun ada orang kaki kiri lebih gede dikit dari kaki kanan, tapi nggak kerasa lah itu. Secara umum kita kalau berdiri itu sama kan? Coba bayangkan. Kalau nggak sama, rahimakumullah, mata kiri lebih gede dari mata kanan, gede banget gitu. Jadi aneh nggak gitu? Jadi kayak kartun rasanya kan? Aywa. Tapi pas. Kita nggak pernah berani mengatakan sebenarnya hidung ini lebih pas kalau lebih besar sedikit karena mulutnya kekecilan. Pernah gitu nggak? Ibu-ibu pernah gitu? Mungkin nggak ada orang seaneh itu. Itu namanya fa'adalak. Ukuran-ukuran detailnya itu fa'adalak. Nah ulama ada yang menambahkan, khususnya ulama kontemporer. Kalau taswiyah itu sudah ke kesempurnaan fisik, fa'adalak itu artinya rahasia-rahasia Allah yang ada dalam tubuh manusia. Misalnya apa? Kemampuan digital pandangan mata manusia. View ini. Ini kalau kita buka HP, ini kita ngelihat begini kan? Luas kan? Tajam sekali. Kita pakai kamera HP. Mau semahal apapun, tidak bisa dia begini. Betul kan? Ayo. Nggak bisa. Itu namanya fa'adalak. Kemampuan pendengaran. Nggak ada kan? Nggak perlu berenang tutup telinga. Perlu nggak kalau berenang harus disumbat? Nggak usah. Kalau saya dulu berenang 5 jam sekali berenang ke pantai itu 5 jam berenang, 6 jam baru saya pulang ke rumah. Kalau rumah saya dekat pantai, nggak ada tuh harus ditutup biar nggak budek. Ya. Desainnya udah luar biasa. Apapun tentang manusia makin digali makin menakjubkan. Ciptaan siapa? Dokter? Bukan. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Ya, cerita orang ikut desain gerak robot
Mana ada pameran mobil kan, ada robot itu kan. Harganya mahal banget itu. Berapa ya? 3,5 M katanya. Mahal. Geraknya gitu doang. Orang takjub. Orang takjub bukan karena geraknya itu, takjub karena baru lihat besi bisa gerak-gerak gitu. Saya pernah ngobrol itu sama yang desain-desain begituan. Kata dia untuk sekedar ini nih misalnya dia besi nih ya besi. Untuk sekedar bisa diangkat begini, balik lagi. Itu bisa 3 jam proses pemrogramannya. 3 jam. Lah kita nggak begini doang kan bisa diginiin, bisa digini-gini, bisa. Dan bukan hanya sendi ini saja, banyak banget. Bisa katup mata dan itu tersinkronis dengan baik. Kira-kira berapa jam Allah perlu menciptakan kita Bapak Ibu? Bertahun-tahun? Lah, cukup kun fayakun, jadi. Karim Allah. Karim. Tapi tetap aja Allah dilawan. Lucu kan orang kan? Dia ngelihat robot, wih keren banget. Dia ngelihat orang, melihat dirinya sendiri, nggak merasa dia keren. Masih waras nggak orang begitu kira-kira? Semoga masih waras. Ya kan harusnya lihat dirinya keren kan, lebih keren. Wih, lebih keren gue dong dari robot. Gue bisa macam-macam. Harusnya dia mikir kan diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, yang terakhir lagi apa? Itulah yang terakhir. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apa yang Allah sudah putuskan manusia, maka lahirnya manusia. Tamam. Tidak pernah bertukar kan? Tidak pernah bertukar. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Tapi belum pernah kita dengar kucing lahir dari rahim seorang ibu yang pelihara banyak kucing. Ada nggak? Nggak ada. Tetap ketika si ibu itu hamil melahirkan anaknya anak manusia bukan anak kucing. Itu yang terjadi. Fi ayyi surah dalam bentuk apapun masyarakat yang tentukan kehendak Allah. Allah mau dari manusia lahirnya manusia, lahir manusia. Dari sapi-sapi ya lahir sapi. Ya kalaupun ada berubah-ubah bentuknya sedikit sesekali saja itu pun tidak sampai berubah menjadi hewan yang lain gitu. Sempurna sudah. Mulai dari Rabb, Karim, Tasfiyah, Ta'dil, Tarkib. 5 rahimakumullah. Kekuasaan Allah yang langsung Allah tunjukkan dalam diri kita, pada diri kita. Maka kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa masih saja melawan Allah Subhanahu Wa Taala? Atau istilah anak sekarang itu kok Allah dilawan? Ya. Kalla. Nah, baru kemudian Allah jelaskan, bal tukadzibuna biddin. Tapi tetap saja kalian mendustakan agama, tidak percaya dengan agama. Nah, kan tadi cerita soal Allah, sekarang kok beralih jadi cerita soal agama. Artinya apa? Artinya orang yang baik sama Allah, orang yang baik agamanya. Gitu. Ya. Masa dia ngaku baik sama Allah, tapi agamanya asal-asalan? Nggak mungkin. Kan ada orang gitu kan. Walau gini-gini, saya Islam loh. Saya baik. Kok saya dituduh walaupun saya jarang ikut-ikut tapi nggak mungkin. Agama itu kan ad-din itu al-aqidah, asy-syariah, keyakinan dan aturan. Keyakinan okelah nggak kelihatan. Tapi keyakinan akan mendorong amalan. Selalu begitu. Yakin perempuan ini baik, Pak. Dulu kan istri kita sekarang ya. Maka kita nikahi kan? Nggak dibiarin aja daripada diambil orang, dinikahi. Orang tua yakin ada pemuda baik, soleh, dia punya anak gadis, pasti dilamar. Kalau kita tidak melakukan, padahal kita meyakini, pasti keyakinannya lemah. Coba kalau nggak yakin sama DKM masjid ini begitu diumumkan ada pengajian, Bapak Ibu nggak bakalan kesini pasti, ragu-ragu. Tapi karena yakin datang. Berobat juga sama kan? Kita berobat ke dokter, dikasih obat, kita minum tuh obat karena kita percaya sama dokternya. Coba kalau nggak percaya, pasti dibuang, di jalan dibuang obatnya. Yakin. Ya rahimakumullah. Baik sama Allah, baik dalam agamanya. Bal
Kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi kenapa malah terus-menerus mendustakan agama, menganggap agama enggak benar. Nah, hari ini terjadi kan? Terjadi Bapak Ibu. Kita agak risau dengan keadaan ini karena ini muncul dari orang yang katanya dia beragama Islam. Apa itu? Permintaan agar MUI dibubarkan. Hadisnya jelas sekali dari Nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. MUI itu kumpulan orang-orang pewaris para nabi. Ketuanya siapa? Kiai Haji Akhyar itu orang Jawa Timur, orang NU itu termasuk beliau, kemudian timnya semua. Oh, ada yang salah. Jangankan MUI. Sahabat Nabi saja masih perlu dikoreksi oleh Nabi. Jadi luar biasa. Lah kalau saya sih nggak masalah. Tagar bubarkan MUI. Harusnya kemarin itu muncul tagar bubarkan Kemensos. OTT loh itu. Korupsi triliunan. Hampir nggak ada kementerian yang nggak korup. Tapi nggak ada tuh yang dibubarin. Kenapa begitu MUI? Bubarkan. Kalau yang ngomong orang kafir ya biarin aja. Nggak ada urusannya sama kita. Tapi yang ngomong orang Islam. Yang dia katanya berakidah, dia berallah. Nah ini masalahnya nih. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kepedean dia. Dia kira Allah akan memihak dia. Lah. Emang dia temenan sama Allah. Dia yang harus berjuang nurut sama Allah. Kendalikan perasaannya. Oh, saya nggak suka sama beberapa orang di MUI. Tetap saja MUI itu perlu untuk mengawal kehidupan beragama umat Islam. Jadi, rahimakumullah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kan Nabi ngomong, al-ulama pewaris para nabi. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal ada yang mengawal, menjaga, yaitu kiraman katibin, malaikat yang mulia lagi mencatat. Semuanya tercatat. Apa aja kita ini. Maka inilah yang agak susah Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang merasa lah kan nggak tahu maka berani seenaknya. Jadi apa istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Kalau orang beriman, dia baca Quran, dia sholat, nggak berani dia begitu, nggak berani, karena Allah tahu, rahimakumullah, Allah tahu. Seorang istri misalnya, dia takjub sama seorang laki-laki yang bukan suaminya, dia pasti takut, pasti banyak istighfarnya. Langsung dia istighfar, langsung dia nggak mau ketemu lagi sama laki-laki itu. Kalau terlanjur simpan nomor HP, langsung dihapus, diblokir. Kalau perlu dia ganti nomor baru. Karena Allah tahu, bukan kemudian dia berpikir kalau nggak ada suamiku maka aman. Nah, jadi rahimakumullah, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tahu, ini nggak bisa dilawan. Malaikat itu tahu semuanya, mereka amanah, mereka mencatat, mereka mulia, semuanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Baru kemudian orang-orang yang baik sungguh hidup dalam nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Yaumaddin. Nah, kenapa Allah harus sampaikan yaumaddin padahal kita udah paham neraka itu hanya ada di akhirat kelak, agar kita bersabar. Ini enggak buru-buru. Jangan merasa kalau ada orang enggak benar terus enak hidupnya berarti dia disayang sama Allah. Nah, kan ada malaikat tuh catat kan, dicatat terus amal, catat. Yaslaunaha yaumaddin. Yang begitu, yang fujar itu, yang berlaku keji itu, dia akan masuk ke neraka pada hari agama, hari kiamat nanti. Yang baik pada hari kiamat nanti akan berada dalam keadaan penuh nikmat. Maka pilihannya ada di kita. Mau jadi bagian dari abrar, mau jadi bagian dari fujar. Kalau mau jadi bagian dari abrar, harus baik semuanya. Baik dohir, baik batin. Kenapa? Karena kiraman katibin tadi, dicatat terus. Tahu semuanya. Jadi nggak bisa jadi abrar, dohirnya tok. Kalau ketemu orang-orang, baik gitu. Berikut di belakang, orang-orang malah memusuhi Islam. Memusuhi ulama, memusuhi MUI. Nggak bisa.
Allah tahu, Allah catat. Maka pendekatannya adalah iman. Abrar, fujjar. Berikutnya, apa lanjutannya? Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak bisa luput dari, tidak bisa lolos dari hukuman, sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Ya Allah. Wa ma hum anha bighaibin. Kalau di dunia mudah untuk ghaib kan? Mudah banget. Coba bapak-bapak, kita nggak sholat jamaah, ada yang berani nelpon ke rumah, Pak Haji, kemana nggak sholat jamaah? Nggak ada yang berani begitu. Kita bisa ghaib. Ghaib kan artinya nggak hadir, nggak ikut. Mudah aja kita. Nggak ikut dalam kerjasama umat Islam, nggak ikut ngaji, mudah aja, nggak ada yang nanya, nggak ada juga yang berani nanya. Tapi begitu hari kiamat, wa ma hum anha bighaibin. Kita nggak bisa kabur dari sanksi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada nanti di akhirat kita nggak bisa ghaib dari neraka, mending sekarang kita jangan pernah ghaib dari amal soleh, gitu maksudnya. Ya, setiap ada kesempatan Bapak Ibu berbuat baik, beramal, apapun, terlibatlah di dalamnya. Terlibatlah di dalamnya. Satu. Yang kedua, jangan digembosi upaya-upaya umat Islam untuk menjalankan agamanya. Jangan kayak sekarang kan, pemerintah sekarang sama BI itu terus mengupayakan agar bank syariah itu kuat, bank Islam sampai di label IB itu Islamic Banking. Jangan digembosi. Anda tidak bersedia, belum yakin, itu urusan Anda sama Tuhan. Tapi ini upaya bersama umat Islam agar kita ada opsi syar'inya. Dan perjuangan itu nggak mudah loh itu. Dari sejak sebelum reformasi itu. Mulai dari berdirinya Bank Muamalat. Kenapa nggak Bank Syariat? Karena dulu ditentang kata-kata syariat sama Pak Harto katanya. Maka dipilihlah kata Muamalat. Ya minimal sekali diam aja. Kalau memang menurut ijtihadnya itu belum tepat. Jangan digembosi. Ada orang ngaji begini, terus dikatain, apaan itu ngaji? Jangan begitu. Kalau Anda nggak bisa dia ikut, ya sudah. Ya. Lah kalau kita terus saling menyalahkan upaya-upaya kebaikan dalam Islam, terus kapan kita mau beramal? Ini saya kasih contoh ini, mak-mak yang ngomong terus ini. Maaf ya ibu-ibu ya. Soalnya yang banyak ngomong biasanya ibu-ibu kan. Nih. Walaupun ibu-ibu itu baik sekali hatinya. Anaknya ngaji, diomelin aja. Ngaji mulu, itu PR udah dikerjain belum? Akhirnya anaknya tutup Quran, bikin PR. Lagi dia bikin PR, adiknya nangis, dia cuek aja. Itu adikmu nangis, belajar aja terus, urus dong adiknya. Diselesai, urus adiknya. Terus kapan dia mau selesai? Ya kan? Harusnya saling dukung. Oh, ada kita lihat kekurangan, usulkan, sampaikan perbaikan, usulan perbaikan, sampaikan ide kita. Oh, enggak didengar, biarin aja. Emang siapa kita wajib didengar idenya? Emang kita Tuhan? Nabi bukan, Tuhan bukan. Kita cuma berhak ngomong doang, enggak wajib didengerin. Ya kan? Itu rahimakumullah. Biar hidup kita itu baik, banyak peluang beramal baik, banyak peluang ya. Kan banyak sekarang kan yang diinisiasi itu, kayak haji diurus. Tanya sama pemerintah Saudi itu. Haji terbaik itu Republik Indonesia. Semuanya diurus negara, rapih, bersih, dan harganya tidak terlalu mahal. Ya kan? Umroh diurus negara, terlibat baik. Maka yang sudah baik-baik ini kita saling dukung. Termasuk amal-amal jama'i di internal kita umat Islam. Ya, maka idealnya harus saling dukung. Ada orang ngaji ya didukung. Ada orang zikir, ya didukung. Oh, saya nggak cocok saya zikir begini. Ya udah, Anda jangan ikut. Tapi jangan dibilang orang zikir itu nggak ada guna, jangan. Iya, gitu ya. Rahimakumullah. Wa ma hum anha bighaibin. Karena di akhirat, kalau ternyata amal kita sedikit, ternyata wal'iyazubillah harus menerima sanksi, kita nggak bisa kabur dari sanksi Allah. Maka dari sejak di dunia ini jangan pernah kabur dari kesempatan
berbuat baik. Minimal sekali dukung dari dalam hati kita. Senang kan? Senang, rahimakumullah. Senanglah. Sama kayak apa main rebana. Tahu rebana? Marawis. Ayo. Saya nggak bisa. Selain nggak suka, ya nggak bisa. Pernah nyoba-nyoba mukul-mukul, orang sakit semua telinganya. Jadi nggak terlalu nyaman. Saya lebih suka dalailul khairat. Kayak di kampung saya dulu, kita pakai lisan saja tanpa alat. 2 jam. Ada syairnya, ada zikirnya. Tapi kalau ada anak-anak muda begitu, jangan diomelin. Kan dia bagus, sedang berupaya untuk menjalankan salah satu seni Islam. Oh, dia nggak paham, maka kita pahamkan. Anak muda, ini loh artinya. Maka kamu jangan sampai sibuk marawis, lupa sholat jamaah. Jago marawis tapi nggak bisa ngaji. Seneng marawis tapi main bola terus padahal udah azan maghrib. Begitu maksudnya. Ya, rahimakumullah, itu contoh-contoh. Kemudian tadi sampai di mana? Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yaumalat apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaumuddin diulang 2 kali, yaumuddin, untuk mengingatkan kita bahwa semuanya ukurannya agama. Ayat begini banyak banget dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam surah Al-Fatihah kan, Maliki yaumiddin, padahal maksudnya Maliki yaumil qiyamah, Maliki yaumil akhir. Tapi Allah menyebutnya dengan Maliki yaumiddin agar kita ingat agama. Jadi semuanya agama. Cocokkan hidup kita, keluarga kita, cara berprofesi kita dengan agama, karena kelak pada hari akhirat yang memutuskan adalah agama. Baik agamanya dia akan selamat, rusak agamanya maka ia akan celaka dan binasa. Demikian rahimakumullah yang bisa disampaikan dalam kajian tafsir Al-Infitar pada pagi jelang siang hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.